Halo semuanya, kembali lagi bersama saya Kizia Laura Maharani. Sebelum kita masuk ke pembahasan kita, saya akan menjelaskan tentang apa itu Microsoft. Microsoft adalah perusahaan teknologi yang bergerak di bidang perangkat lunak, hardware, komputasi awan, dan kecerdasan buatan. Microsoft juga menjadi salah satu perusahaan teknologi terbesar di dunia. Selanjutnya kita masuk ke materi kita tentang bagaimana struktur organisasi perusahaan berperan dalam efektivitas komunikasi dan koordinasi. Struktur organisasi Microsoft dirancang untuk mendukung efektivitas, komunikasi, dan koordinasi dalam sebuah perusahaan teknologi global yang kompleks. Berikut beberapa cara bagaimana struktur ini berperan dalam meningkatkan efektivitas tersebut. Yang pertama, ada struktur berbasis divisi. Yang kedua, ada pendekatan matriks. Yang ketiga, ada kepemimpinan yang terpusat tetapi fleksibel. Yang keempat, ada penggunaan teknologi internal. Dan yang terakhir, ada budaya kolaboratif dan inovatif. Struktur berbasis divisi. Microsoft mengadopsi struktur berbasis divisi di mana setiap divisi berfokus pada produk atau layanan tertentu seperti Windows, Azure, Office, dan Xbox. Pendekatan matriks. Microsoft juga menggunakan pendekatan matriks di mana karyawan dapat bekerja lintas divisi dan berkolaborasi dengan tim yang berbeda. Kepemimpinan yang terpusat tetapi fleksibel. Saat ini Satya Nadella yaitu CEO Microsoft menerapkan pendekatan kepemimpinan yang berorientasi pada komunikasi terbuka dan transparansi. Penggunaan teknologi internal. Microsoft memanfaatkan teknologi internal seperti Microsoft Teams dan SharePoint untuk mendukung komunikasi antar karyawan secara real-time. Dan yang terakhir ada budaya kolaboratif dan inovatif. Microsoft menekankan kolaboratif dibandingkan pesaing internal. Yang kedua ada bagaimana kebijakan rekrutmen, program pelatihan, dan kebijakan lain terkait pengelolaan sumber dayanya. Microsoft memiliki kebijakan rekrutmen, program pelatihan, dan strategi pengelolaan sumber daya manusia. Di bawah ini ada beberapa aspek utama dalam pengelolaan sumber daya manusia Microsoft. Yang pertama ada kebijakan rekrutmen yang terdiri dari pendekatan berbasis keterampilan dan potensi, rekrutmen global dan inklusif, program internship dan fresh graduate, proses seleksi ketat. Yang kedua ada program pelatihan dan pengembangan karyawan. Yang pertama ada Microsoft Learning and Development, yang kedua ada Microsoft Lead Program, yang ketiga ada Mentorship and Leadership Training, dan yang terakhir ada budaya growth mindset. Yang ketiga ada kebijakan pengelolaan sumber daya manusia yang terdiri dari work-life balance, kompetensi dan tunjangan, keberagaman, dan inklusi. Yang ketiga ada bagaimana tingkat keberagaman pada perusahaan dan bagaimana keberagaman tersebut dikelola. Microsoft adalah salah satu perusahaan teknologi yang sangat berkomitmen terhadap keberagaman dan inklusif. Mereka percaya bahwa lingkungan kerja yang beragam dapat meningkatkan inovasi, kreativitas, dan produktivitas. Yang pertama ada tingkat keberagaman di Microsoft. Microsoft memiliki tenaga kerja yang sangat beragam dalam hal gender, ras, etnis, orientasi seksual, dan kemampuan fisik. Berikut beberapa data yang mencerminkan komitmen keberagaman mereka, yaitu ada cara Microsoft mengelola keberagaman. Yang pertama ada program dan kebijakan keberagaman, dan yang kedua ada kebijakan internal yang mendukung inklusi. Ada juga hasil dan dampak keberagaman di Microsoft. Yang pertama ada inovasi lebih baik, yang kedua ada daya tarik talenta global, dan yang ketiga ada citra perusahaan yang positif. Yang keempat ada praktik kepemimpinan seperti apa yang diterapkan untuk mengoptimalkan efektivitas kerjasama dalam tim. Microsoft menerapkan gaya kepemimpinan yang berorientasi pada kolaborasi, inovasi, dan pertumbuhan. Adapun beberapa praktik kepemimpinan yang diterapkan untuk mengoptimalkan efektivitas kerjasama dalam tim. Yang pertama ada kepemimpinan berbasis growth mindset. Nadella memperkenalkan konsep growth mindset, yaitu keyakinan bahwa setiap orang dapat terus berkembang melalui pembelajaran dan eksperimen. Yang kedua ada transparansi dan komunikasi terbuka. Microsoft menerapkan komunikasi terbuka di semua level organisasi. Yang ketiga ada kepemimpinan berbasis kolaborasi bukan kompetisi internal. Yang keempat ada fokus pada inklusi dan keberagaman.
Microsoft menerapkan kepemimpinan inklusif, di mana pemimpin diharapkan dapat mendukung keberagaman dan memastikan setiap anggota tim merasa dihargai. Yang kelima, ada pendekatan agile and flexible. Microsoft menerapkan metode tersebut dalam pengelolaan proyek untuk meningkatkan fleksibilitas dan respons terhadap perubahan. Dan yang terakhir ada pemberdayaan dan pengembangan karyawan untuk mendorong karyawan untuk terus belajar melalui Microsoft Learning, platform, dan berbagai program pengembangan kepemimpinan lainnya. Yang terakhir ada bagaimana perusahaan memastikan pencapaian target perusahaan. Microsoft menggunakan berbagai strategi untuk memastikan bahwa target perusahaan dapat dicapai secara efektif. Di bawah ini ada beberapa pendekatan utama yang digunakan Microsoft. Yang pertama ada perencanaan strategis dan penetapan tujuan atau OKR yang disebut dengan Objective and Key Result, dan KPI yang disebut Key Performance Indicators. Yang kedua ada pengelolaan kinerja berbasis data. Yang ketiga ada kolaborasi lintas tim untuk efisiensi. Yang keempat ada inovasi berkelanjutan dan transformasi digital. Yang kelima ada kepemimpinan yang adaptif dan visioner. Dan yang terakhir ada evaluasi berkala dan feedback loop. Itu saja untuk pembahasan kali ini. Jika ada salah kata atau penulisan mohon dimaafkan. Sampai jumpa di next video. See you!